kembali lagi sama aku. Ayo kita menguak fakta tentang pahlawan proklamasi kemerdekaan, Wikana. Nah, pahlawan revolusi ini memang jarang dikenal. Namun, beliau memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi. Kalian pasti penasaran kan siapa beliau? Ayo kita menguak fakta bersama. Nah, beliau lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 18 Oktober 1914. Dan beliau merupakan keturunan bangsawan di daerah tersebut. Ayah beliau merupakan pria Demak yang tinggal di Sumedang. Nah, beliau merupakan anak ke-14 dari 16 bersaudara. Banyak banget ya. Nah, karena status bangsawan tersebut, beliau dapat mengenyam pendidikan pada masa itu. Beliau bersekolah pertama di Els, lalu melanjutkannya di Mulo. Kemudian, beliau lulus pada 1932 dan langsung terjun ke dunia politik. Beliau terkenal sebagai tokoh yang cukup disegani oleh kalangan muda pada masa itu. Wikana masuk ke dalam golongan Sairul Saleh dan Sukarni pada peristiwa proklamasi. Dan ia adalah orang yang mengatur persiapan proklamasi di rumah Soekarno. Beliau juga menjadi ketua pertama di Gerindo, serta ditunjuk untuk menduduki kursi Menteri Negara Urusan Pemuda. Namun, gemerlap Wikana mulai meredup. Sesaat setelah peristiwa Madiun 1948. Malangnya, akhir hidup dari seorang Wikana sangat suram, di mana ia menghilang dan dinyatakan meninggal pada saat tragedi pembantaian G30 SPKI pada 1965 sampai 1966. Dan hingga saat ini, rumornya beliau belum ditemukan secara pasti. Namun, hingga saat ini juga, beliau belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Akhir kisah dari seorang Wikana banyak mengandung fakta-fakta yang jarang diketahui. Nah, adapun peran penting Wikana dalam peristiwa proklamasi. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Wikana menyampaikan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berkat beliaulah, proses perumusan dapat berjalan lancar karena beliau memiliki koneksi baik dengan Angkatan Laut Jepang. Dan proses penyusunan proklamasi bisa dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Ia juga mempersiapkan dan mengatur segala macam keperluan pada saat pembacaan proklamasi di rumah Soekarno. Dan beliau telah menjaga agar keamanan pada saat proklamasi tetap terjaga. Beliau membujuk tentara Jepang agar tidak mengganggu proses proklamasi tersebut. Nah, setelah Indonesia merdeka, Wikana ditunjuk sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet Sultan Syahrir I dan II pada 1945 sampai 1946. Nah, kalian mau tahu apa alasan aku memilih tokoh ini? Nah, alasan aku karena beliau adalah salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam proklamasi. Dan beliau memiliki kisah yang menarik di mana beliau adalah keturunan bangsawan yang terjun ke dunia politik, serta kisah dari akhir kehidupan beliau yang malang. Fakta dari Wikana yang jarang diketahui ini menjadi alasan saya tertarik untuk memilih tokoh ini. Nah, sampai sini aja dulu ya menguak fakta kita. Jangan bosan dengan sejarah karena sejarah penuh misteri. Sampai jumpa and bye you. Bye-bye and see you. Dah.